Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal deep dive ke salah satu harta karun terbesar yang dimiliki Indonesia. Sesuatu yang mungkin ya sering kita anggap biasa aja. Keanekaragaman hayatinya. Percaya deh, setelah obrolan kita kali ini, kalian bakal lihat Indonesia dengan cara yang beda banget. Siap? Coba deh lihat gambar ini. Ini tuh bukan sekedar poster Animal Kingdom biasa, tapi ini adalah potret keluarga besar satwa asli Indonesia. Ada harimau yang gagah, orangutan yang kelihatan bijaksana, sampai komodo yang purwa banget. Nah, inilah yang bikin Indonesia dapat julukan negara megadiversity. Ini bukan cuma kumpulan hewan, tapi sebuah dunia yang saling terhubung dalam satu negara. Oke, mungkin ada yang mikir, terus kenapa? Kenapa gue harus peduli? Emangnya ini cuma soal nyelamatin hewan-hewan lucu biar bisa kita posting di media sosial? Jawabannya, spoiler alert, jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh nyangkut hidup kita semua loh. Ini dia nih roadmap petualangan kita hari ini. Kita bakal mulai dari vibe check planet kita, terus ikut tur keliling dunia bareng Wallace, kita bongkar 3 dunianya Indonesia, hadapi red flag-nya, dan yang paling penting, kita cari cara buat slide the future. Yuk langsung aja kita mulai dari bab pertama. Bagian 1, pengecekan vibe planet kita. Kenapa? Soalnya flora dan fauna itu bukan cuma buat nambahin estetik di feed Instagram kita. Mereka ini secara harfiah adalah sistem pendukung kehidupan kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Flora itu gengnya para tumbuhan, sementara fauna itu gengnya para hewan. Simpel kan? Tapi kalau mereka digabung, mereka ini tuh ibarat software dan hardware yang ngejalanin planet bumi. Tanpa mereka, kita ya cuma numpang di planet yang mati. Dan ini bukan cuma teori, ini nyata banget. Coba pikirin sarapan kalian pagi ini. Nasi atau sagu? Itu dari flora. Pernah masuk angin terus dikerokin pakai minyak kayu putih? Itu juga dari flora. Furnitur kayu jati yang harganya bisa selangit? Yap, flora lagi. Bahkan oksigen yang kita hirup sekarang, itu hadiah gratis dari mereka. Jadi kita tuh utang budi banget loh. Nah, sekarang, ayo kita zoom out sedikit. Jauh sebelum ada Google Maps, ada seorang ilmuwan keren yang udah memetakan dunia satwa liar. Dia ini yang berhasil mecahin kode, kenapa kok hewan di satu tempat bisa beda banget sama di tempat lain. Namanya Alfred Russel Wallace. Di tahun 1876, dia itu kayak bikin Google Maps tapi khusus buat hewan. Dia nemuin kalau dunia ini ternyata terbagi jadi 8 zona biogeografis. Dan setiap zona itu punya penghuni khasnya masing-masing. Nah, buat cerita kita kali ini, ada 2 kerajaan yang paling penting. Di satu sisi, ada zona oriental, yang isinya itu geng Asia kayak harimau sama gajah. Di sisi lain, ada zona Australia dengan geng hewan berkantungnya, kayak kanguru. Bener-bener 2 dunia yang beda total. Dan disinilah plot twist-nya. Indonesia itu bukan cuma ada di salah satu zona, tapi justru jadi panggung pertemuan epik antara 2 dunia yang super beda itu. Jadi, kedua dunia ini, Asia dan Australia, itu bertabrakan tepat di Indonesia. Pertemuan ini menciptakan semacam pagar gaib yang kita kenal sebagai garis Wallace dan garis Weber. Hasilnya apa? Negara kita yang satu ini malah kebagi jadi 3 dunia fauna yang beda-beda. Keren banget kan? Oke, ayo kita bedah satu persatu. Di bagian barat ada zona Asiatis. Hewannya punya vibe Asia banget. Badak, harimau, gajah. Geser ke timur ada zona Australis. Hewannya ini sepupuan sama fauna Australia. Ada kanguru, ada cendrawasih. Nah, juaranya ada di tengah-tengah nih, zona peralihan. Ini kayak playlist fusion, isinya hewan-hewan super unik yang cuma ada di sini, kayak komodo, anoa, dan babi rusa. Mereka ini artis-artis independennya alam Indonesia. Lihat deh perbedaannya. Di kiri ada badak, vibe-nya Asia banget. Di kanan ada cendrawasih, vibe-nya udah kayak di Australia. KTP-nya sama-sama Indonesia, tapi rasanya kayak dari 2 benua yang berbeda. Inilah keunikan Indonesia yang gak ada duanya. Terus apa sih resep rahasianya? Ada 3 bumbu utama. Iklim, tanah, dan topografi. Bagian barat itu kayak rumah dengan AC alami yang sejuk dan basah. Jadi pas banget buat gajah. Sementara bagian timur lebih kayak pantai yang panas dan kering. Surganya kanguru. Semua faktor ini saling ngobrol satu sama lain buat nentuin siapa yang boleh tinggal di mana. Oke, dari yang keren-keren sekarang kita harus ngomongin yang serius. Punya harta karun sebesar ini juga artinya ada ancaman besar yang mengintai. Ini bagian red flag alert-nya. Angka ini, jujur, bikin merinding. Kurang dari 400. Itu bukan jumlah followers, tapi sisa harimau Sumatera di alam liar.
Kalau kita nggak bertindak, sebentar lagi kita mungkin cuma bisa lihat mereka di buku sejarah atau di Google. Penyebabnya ada 3 monster utama. Perburuan ilegal yang brutal, habitat alias rumah mereka yang terus digusur, dan akibatnya banyak banget spesies yang statusnya di ujung tanduk. Dan ini bukan cuma soal harimau. Lebih dari 1.200 jenis tumbuhan kita juga lagi di ruang ICU. Ini bukan masalah lagi, ini krisis. Tapi kita nggak mau cuma sedih-sedihan kan? Setelah ada masalah, harus ada solusi. Sekarang kita bahas gimana caranya kita bisa slay the future dan jadi pahlawan buat mereka semua. Jawabannya satu kata, konservasi. Dan ini bukan cuma soal pasang pelang dilarang masuk ya. Konservasi itu adalah aksi nyata, manajemen yang cerdas buat menjaga keseimbangan alam. Ini soal tindakan, bukan cuma omongan. Ada 2 strategi utama. Pertama, in situ, yang artinya kita jaga mereka langsung di rumah mereka sendiri, contohnya di Taman Nasional. Kedua, ada ex situ, di mana kita evakuasi mereka ke tempat aman di luar habitatnya, seperti kebun binatang. Ini semacam backup plan kalau situasi di alam liar makin gawat. Dan yang penting buat kita ingat, menjaga alam itu bukan berarti anti pembangunan, justru sebaliknya. Keanekaragaman hayati itu adalah modal kita buat membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini adalah investasi, bukan cuma sekedar biaya. Jadi, setelah semua ini, bolanya sekarang ada di tangan kita. Warisan alam yang super luar biasa ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan cuma pemerintah atau para aktivis. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang harus bertindak, tapi apa yang akan kamu lakukan. Mulai dari hal kecil sekalipun, itu berarti. Jadi apa langkah pertamamu? Yuk kita mulai dari sekarang.